selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kakak Eti di Sekolah Minggu Online. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya sehat dan bergembira karena sudah menunggu hari untuk beribadah. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Gimana? Tangannya di pinggang, kakinya maju ke depan. Kita mau nyanyi 2 kali ya. Happy ya ya ya, happy ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, masih tetap berdiri. Kita mau nyanyi lagu Lipatlah Tangan sebelum berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai saya ketika tidur semalam. Terima kasih saya hari ini bangun dengan badan yang sehat dan mau ikut ibadah sekolah minggu. Tolong pimpin saya Tuhan dan teman-teman agar mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir dan mengerti semua yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang tadi pagi waktu bangun tidur berdoa kepada Tuhan Yesus? Kakak percaya adik-adik kelas balita sudah pandai berdoa kepada Tuhan. Walaupun doanya tidak panjang-panjang, tidak apa. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu senang sekali mendengar suara doa dari anak-anaknya. Tuhan juga senang kalau adik-adik berdoa buat orang lain, terutama yang sedang sakit. Buat papa mama, kakak, adik, oma, opa. Dan Tuhan pasti menjawab doanya adik-adik. Karena Tuhan sangat berkuasa. Tuhan itu Allah yang baik. Allah mau menolong dan sanggup menolong kita. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Bernyanyi lagu Allahku Besar. Ada gayanya loh adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Iya, benar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa di sini yang
cerita firman Tuhan dari Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Yuk kita nyanyi lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Adik-adik duduk yang baik ya. Siap mendengar cerita kakak. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kembali lagi hari ini di sekolah minggu online ya, bersama dengan kakak Jundre. Seperti biasa, kita mau doa dulu yuk sebelum kakak mulai cerita hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini saya boleh datang untuk mendengarkan cerita Alkitab bersama dengan kakak Jundre. Tolong saya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah selesai berdoa. Amin. Adik-adik, nah saat ini kan kondisi cuaca sedang tidak baik. Ada yang sering sakit nggak? Atau ada yang pernah sakit nggak? Kalau kalian sakit, siapa yang suka sedih? Nah, kakak mulai ya. Hari ini cerita Alkitabnya ada seorang ibu tinggal bersama anak perempuannya itu di negeri Kanaan. Orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan ini adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa atau percaya kepada Tuhan. Terus mereka berdoa atau percayanya kepada siapa, adik-adik? Mereka itu berdoa atau percaya kepada patung-patung. Nah, kakak lanjutkan lagi ya. Suatu hari si anak perempuannya ini mengalami sakit. Sakitnya itu sangat aneh. Sakitnya itu adalah suka diganggu oleh roh jahat. Kalian pernah nggak sih melihat orang yang diganggu roh jahat? Nah, kondisi anak si perempuan itu sama seperti diganggu roh jahat ini. Kalau kalian pernah lihat ya adik-adik, suka ngomong sendiri, suka mukul-mukul tubuhnya sendiri, badannya sendiri adik-adik. Kasihan sekali, setiap hari diganggu adik-adik. Sampai si ibunya ini suka sedih, dia suka nangis. Karena si anaknya ini setiap hari diganggu sama roh jahat, sampai dia ngomong dan suka nangis sendiri. Siapalah yang bisa menyembuhkan anak saya? Karena nggak ada yang bisa sembuhin. Si anak dan si ibunya ini juga dijauhi sama tetangga-tetangga. Jadi nggak ada satupun orang yang mau mendekati. Kalau kita sakit, adik-adik sakit, kakak sakit, orang tua sakit, pasti ada yang jenguk kan. Nah, kalau si anak perempuannya ini nggak ada yang mau menjenguk adik-adik, nggak ada yang mau berteman karena setiap hari diganggu sama roh jahat. Kakak lanjutkan lagi nih ya cerita Alkitabnya. Nah adik-adik, jadi suatu hari si ibu ini mendengar kalau ada yang bisa sembuhin anak perempuannya ini. Dia mendengar ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan anaknya ini, menyembuhkan orang sakit. Nah, akan lanjutkan lagi. Suatu hari, nah, si ibu ini mendengar Tuhan Yesus itu sedang berada di negeri Kanaan, di negerinya sendiri. Wah, dia senang sih. Saat itu memang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melakukan aktivitas mengajar dan melakukan aktivitas yang lain. Dia pun mencari, dia pun mengejar karena dia mendengar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anak perempuannya ini. Karena dia mendengar, oh Tuhan Yesus bisa menyembuhkan si ini, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan si ini. Dia mendengar, dia mencari,
dia dia berusaha, dia tidak menyerah, si ibu ini tidak menyerah supaya anaknya ini sembuh. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, sampai dia berteriak, "Tuhan Yesus, tolong sembuhkan anak saya." Tuhan Yesusnya ini tetap mengajar, tidak meresponi panggilannya si ibu ini. Si ibu ini tetap gak putus asa. Dia yakin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Sampai akhirnya murid-muridnya ini capek mendengar teriakan si ibu ini, dan dia ngomong, "Tuhan, suruhlah si ibu ini pulang karena dia sudah mengganggu kita." Akhirnya Tuhan Yesus menghentikan aktivitasnya dan dia berkata, "Ibu, kamu itu bukan bangsaku. Aku harus menolong bangsaku dulu." Si ibu ini pun akhirnya menjawab, "Benar Tuhan, iya Tuhan, tapi bangsaku ini butuh pertolongan." Tuhan Yesus pun terdiam dan melihat dengan penuh kasih, peduli, dan akhirnya dia berkata, "Ibu, pulanglah, anakmu sembuh." Wah, kaget dong. Nah, kaget dong anaknya, si ibunya ini kalau mendengar anaknya sudah sembuh. Tuhan Yesus berkata demikian dan dia pulang ke rumahnya dengan cepat. Apa yang didapatin adik sampai dia di rumahnya? Si ibunya apa yang didapatin? Dia mendapatkan perkataan Tuhan Yesus benar. Perkataan Tuhan Yesus itu gak ada yang salah. Anaknya sembuh. Dia langsung berdoa. Dia langsung bilang, "Tuhan Yesus, terima kasih anak saya sudah sembuh." Saat itu yang mereka tadinya mereka tidak percaya kepada patung-patung, akhirnya jadi percaya adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, sudah menolong si ibu ini. Sukacita, sukacita, gembira, gembira, karena anaknya sudah sembuh. Nah, kakak lanjutkan lagi nih. Ketika mendengar nih tetangga-tangganya yang tadi yang tidak mau mendekati, yang suka menjauhin. Nah, tetangganya ini mendengar, dan ketika mereka mendengarkan kok anaknya bisa sembuh, mereka pun mendatangi adik-adik ke rumah si ibu ini dan melihat anaknya sembuh. Mereka pun heran karena anaknya bisa sembuh, padahal nggak ada yang bisa menolong si ibu penyakit si anak ini, bahkan menolong si ibu ini juga. Mereka pun bertanya, "Ibu, siapa yang menolong? Kok anakmu bisa sembuh? Siapa sih yang menolong?" Mereka kan jadinya penasaran. Si ibu menjawab, "Ada yang bisa menolong, itu Tuhan. Tuhan Yesus yang bisa menolong anak saya." Nah, adik-adik, kakak dari tadi udah cerita banyak kan? Sekarang kakak tanya nih balik sama kalian. Yang sakit tadi siapa? Anak perempuan dari negeri Kanaan. Sakitnya apa? Sakitnya itu adalah diganggu sama roh jahat. Kepada siapa si ibu ini minta pertolongan? Kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kakak ini yang penting, kenapa Tuhan Yesus mau menolong padahal si ibu ini bukan bangsanya? Karena Tuhan Yesus ini melihat hati, melihat si ibu ini dengan penuh kasih, dan dia menolong karena Yesus itu peduli dengan si ibu ini dan si anak perempuan ini walaupun itu bukan bangsanya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan si ibu ini, si anak ini, maka Tuhan Yesus ketika kalian sakit bisa menyembuhkan kalian dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kalau kalian sakit dengan kondisi cuaca saat ini yang mungkin hujan tiap hari, pasti akan sakit. Dengan adanya corona juga, pasti kalian sakit. Terus kalian harus melakukan apa? Berdoa. Nah, adik-adik. Nah, itu yang akan kalian lakukan di rumah bersama dengan papa mama. Nah, adik-adik, kakak sudah selesai cerita ini. Kakak mau kasih satu ayat Alkitab. Ingat ya, Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
Nah adik-adik, kakak mau bilang juga ya, kan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita punya kerinduan untuk memberikan persembahan. Persembahan boleh ditransfer. Nanti bilang sama papa mama, pa, persembahan sekolah minggu hari ini jangan minta ditransfer ke rekening di bawah ini ya. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Alkitab hari ini. Seperti biasa, kita doa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saya sudah mendengarkan cerita Alkitab dari Kakak Jundri. Tuhan, jika saya sakit, tolong sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dan saya juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Kira itu bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah selesai berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Dah.